Halo, selamat siang, selamat pagi, selamat malam, kapanpun itu waktu di tempat kalian. Saya Yulia Selubun dan kali ini di video ini saya ingin menyampaikan atau berbagi mengenai hobi yang senang saya lakukan ketika di waktu luang, yaitu membaca. Nah, membaca ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Kemudian aktivitas ini juga sangat berguna bagi menambah wawasan maupun pengetahuan kita dalam mengetahui hal-hal di sekitar kita. Nah, membaca ini bisa kita lakukan dengan dua media. Kita bisa membaca menggunakan buku yang sebenarnya seperti ini, atau bisa juga kita menggunakan e-book atau buku elektronik. Tentu ada yang lebih memilih membaca buku langsung dalam bentuk buku fisik, tapi ada juga yang memilih untuk membaca e-book atau electronic book tadi. Nah, kali ini saya akan berbagi beberapa website yang saya gunakan untuk mendukung hobi saya dalam membaca. Keunggulan buku elektronik adalah kita dapat membawanya dalam jumlah banyak, cukup mengisinya di dalam gadget kita, dan kita dapat membacanya di mana saja. Saya akan share screen untuk menunjukkan kepada kalian website-website apa saja yang saya gunakan ketika melakukan aktivitas membaca. Oke, share screen dulu. Nah, website pertama yang saya gunakan untuk aktivitas membaca adalah Internet Archive. Jadi kalau di browser, tinggal kita langsung ketik saja Internet Archive. Seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini dan alamatnya adalah Internet Archive Digital Library of Free and Borrowable Book. Kita klik langsung pada alamat websitenya dan akan muncul seperti ini. Di Internet Archive ini dia tidak hanya memuat buku, tetapi ada banyak sekali file yang bisa kita akses dengan menggunakan Internet Archive. Jadi di sini misalnya ada website, kemudian ada buku atau teks ya, lalu Internet Archive juga menyediakan videos, kemudian audio, lalu TV program yang rekamannya bisa kita lihat, kemudian ada software, ada images, ada concerts, dan collection. Kali ini kita akan coba melihat buku seperti topik kita di hari ini. Nah, untuk mengakses buku, kita bisa langsung mengklik seperti ini, atau kita bisa langsung saja mencari di sini, di search. Cara mencarinya adalah bisa kita gunakan judul buku yang diinginkan, atau misalnya pengarang yang ingin kita cari bukunya. Sebagai contoh, saya akan mengetikkan salah satu penulis favorit saya, Citra Banerjee Divakaruni. Langsung kita go. Nah, kalau kita sudah mengetik seperti ini, akan muncul buku-buku yang ditulis oleh Citra Banerjee Divakaruni. Lalu kita bisa memilih saja dan langsung mengklik dari buku ini. Misalnya saya mau membaca The Vine of Desire. Kita klik pada judul bukunya. Dan karena saya sudah terdaftar sebagai anggota dari Internet Archive ini, saya bisa langsung membacanya seperti ini. Jadi bisa dibuka seperti ini, atau
kita bisa lihat-lihat dulu dan kemudian ada pilihannya di sini borrow for 1 hour. Dapat dipinjam untuk 1 jam atau misalnya kita bisa renew lagi pada saat ini, misalnya saya meminjamnya selama 1 jam, maka saya akan berkesempatan untuk membaca buku ini dalam waktu 1 jam ke depan. Nah, mengapa ini baik untuk digunakan? Karena kita tidak perlu mendownload, kita bisa langsung membacanya. Kita bisa membacanya seperti ini, ataupun kita memilih format apa yang ingin kita pilih dengan melihat pilihannya di bawah sini. Nah, kemudian selain Internet Archive itu, jadi di sini ada apa namanya pemberitahuan akan karena saya pinjamnya jam 11.34 AM, maka akan berakhir peminjaman ini pada 12.33 PM. Oke, website yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah Project Gutenberg. Seperti tadi kita langsung saja mengetik Project Gutenberg. Seperti ini. Nah, nanti akan muncul Project Gutenberg Free eBooks. Kita langsung bisa mengklik Project Gutenberg ini. Kalau seperti di Internet Archive tadi itu sistemnya adalah seperti perpustakaan di mana kita meminjam, tetapi kalau di Project Gutenberg kita bisa langsung mendownload untuk kita simpan di gadget kita dan kita baca. Cara mendownloadnya gampang sekali. Kita bisa langsung saja melihat di sini ada pilihan-pilihan. Ini halaman depan dari Project Gutenberg. Kita misalnya ingin mencari frequently downloaded dari sini. Di sini ada tawaran-tawaran seperti top 100 authors yesterday atau last day dan top 100 ebooks last 7 days dan seterusnya. Coba kita coba salah satunya. Di sini saya sudah membuka top 100 ebooks last 7 days. Lalu kita bisa melihat ini ada daftar-daftar judul buku dan pengarangnya. Lalu kita tinggal mengklik apa yang ingin kita pinjam atau kita baca. Sebagai contoh misalnya mari kita mencoba mendownload The Secret Garden by Frances Hodgson Burnett 1098. Kita klik langsung pada judulnya dan kemudian akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada pilihan-pilihannya. Kita kalau mau membaca secara online berarti kita pakai yang HTML. Bisa juga kita mendownload dalam bentuk EPUB, Kindle, no images, plain text, UTF-8, dan ada lebih banyak pilihan lagi di sini. Nah, kalau misalnya kita pilih saja di sini, dicontohkan misalnya kita mau pakai EPUB, maka tinggal langsung diklik EPUB dan langsung akan terdownload di gadget kita ataupun di laptop kita seperti ini. Ini sudah langsung terdownload. Kemudian bisa langsung kita pindahkan atau kita baca. Selanjutnya website ketiga yang ingin saya sampaikan adalah Z Library. Kita ketik lagi Z Library. Nah, di sini sudah tampak di daftar paling atas di pencarian kita Z Library, the world's largest ebook library. Langsung saja diklik.
Dan ketika kita masuk ke website Z Library, kita akan ketemu dengan 3 pilihan, books, articles, sign in, or sign up. Nah, jadi di dalam Z Library ini bisa ditemukan buku maupun artikel-artikel yang berguna sekali bagi kita untuk kita baca. Kita coba melihat koleksi bukunya dengan mengklik books. Di sini sudah ada daftar buku yang dapat kita klik dan download. Serunya di Z Library ini memiliki buku-buku berbahasa Indonesia, baik yang ditulis oleh penulis bahasa Indonesia, penulis Indonesia, maupun buku yang disadur atau diterjemahkan dari penulis asing. Nah, untuk mencarinya, kata kunci yang dapat kita pakai untuk mencari koleksi buku-buku berbahasa Indonesia adalah Indonesian. Kita langsung ketik saja Indonesian. Lalu kita search Indonesian. Ini ada kesalahan ketik ya, Indonesian. Oke, seperti ini. Maka akan ada buku-buku baik yang ditulis oleh penulis Indonesia maupun penulis luar yang diterjemahkan bukunya. Seperti itu. Mari sebagai contoh, saya akan mengklik salah satu buku karangan Sujiwo Tejo, Sabdo Cinta Angon Kasih, Indonesian Edition. Diklik seperti ini. Nah, nanti akan muncul cover bukunya, kemudian kategori, language, ISBN, file, year, pages, dan ISBN 13. Di sini format yang bisa kita download adalah PDF. Ada juga tawaran format lain, kalau kita klik di sini akan muncul pilihan untuk mengkonvert ke EPUB, kemudian FB2, MOBI, TXT, dan RTF. Nah, tapi kalau kita punya keanggotaan atau misalnya belum mendaftar sebagai anggota, kita bisa langsung mendownload versi yang ditawarkan sebagai versi aslinya, yaitu PDF. Kita klik langsung download PDF seperti ini. Iya, langsung sudah terdownload ya untuk Sabdo Cinta Angon Kasih ini. Segampang itu. Nah, jadi ini yang membedakan dengan yang tadi kita bahas ya mengenai mencari buku dengan menggunakan Internet Archive maupun dengan Project Gutenberg. Kalau di 2 website sebelumnya, kita hanya bisa menemukan buku-buku berbahasa Inggris, tapi di website Z Library ini dia juga menawarkan buku-buku berbahasa Indonesia yang bisa kita download. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah 3 website yang saya gunakan untuk membaca buku dengan jalan yang paling sederhana, yaitu membacanya ya, read, menggunakan mata. Tetapi ada juga kalian atau saya juga senang membaca buku, tetapi dalam bentuk audio atau audiobook. Nah, untuk audiobook ini memang biasanya berbayar. Tetapi kalau misalnya kalian pencinta audiobook yang dituliskan atau yang direkam dengan menggunakan buku-buku terbitan lama, kalian bisa menggunakan website yang namanya LibriVox. Nah, ketik saya di sini LibriVox. Lalu kita lihat di sini pencarian teratasnya LibriVox Free Public Domain Audiobooks. Kita klik pada websitenya, kemudian di sini ada pilihan read dan listen. Jadi read ini maksudnya adalah
Kalau kalian juga berkeinginan untuk menjadi salah seorang pembaca yang membacakan teks untuk direkam sebagai bagian dari LibriVox, maka boleh kita volunteer di sini. Tetapi kalau tujuan kalian adalah mendapatkan buku untuk didengar, maka kita klik di sini. Listen. LibriVox audiobooks are free for anyone to listen to on their computers, iPods, or other mobile device or to burn onto a CD. Jadi kita boleh mendownloadnya free of charge ya, gratis. Nah, sekarang kita coba klik di sini katalog. Kemudian kita bisa browsing author yang ingin kita dengarkan bukunya. Sebagai contoh misalnya saya ingin mencari buku-buku karya Alexander Dumas. Alexander. Atau kalau memang mungkin kita salah mengetik, kita bisa juga mencoba mencari dengan judul bukunya. The Three Musketeers. Nah, seperti ini. Dia akan memberikan beberapa pilihan. D'Artagnan Romances, diantaranya The Three Musketeers. Nah, di sini kita bisa langsung mendownload filenya untuk kita dengarkan. Jadi contoh di sini ada versinya seperti ini. Pilihannya itu kita bisa mendownload per babnya atau kita bisa juga langsung mendownload sekali jalan di sini. Nah, ini adalah versi 3 downloadnya yang dibacakan hanya oleh pembaca tunggal yaitu John Van Stan. Bisa kita langsung mendownload di sini. Atau kita kembali ke yang tadi dan langsung aja kita mendownload. Maka karena ini dalam bentuk penyatuan bab-bab yang setiap babnya itu atau setiap chapternya berbeda, maka dia akan dibuat dalam bentuk seperti ini. Sehingga nanti tinggal kita buka, lalu kita bisa mengklik satu-satu file yang ingin kita dengarkan. Nah, itu tadi adalah sumber-sumber website yang bisa kita pakai untuk aktivitas membaca, baik itu membaca buku elektronik ataupun mendengarkan audiobooks-nya. Selanjutnya, ketika kalian sudah pindahkan filenya ke gadget, apakah itu HP ataupun tablet untuk dibaca, maka kita akan membutuhkan satu aplikasi yang bisa digunakan untuk membuka jenis-jenis file yang berbeda dari sebuah e-book. Jadi e-book itu kan macam-macam ya bentuknya, ada yang berupa PDF, ada yang berupa EPUB, kemudian TXT, bisa juga dalam bentuk MOBI. Itu kita membutuhkan aplikasi untuk membukanya di handphone ataupun tablet kita. Nah, aplikasi yang saya pakai itu bisa langsung saja kalian cari di Play Store. Yang saya pakai itu aplikasinya e-book reader. E-book reader. E-book Droid, sorry. Bukan e-book reader tapi e-book Droid. E-book Android gitu ya. Nah, di e-book Android, di e-book Droid ini di sini tidak bisa dibuka, tapi ini adalah logonya. Jadi kalau ketemu logo ini di Play Store untuk e-book Droid, silakan di-download, nanti buku-bukunya bisa dibuka di e-book Droid ini. E-book Droid ini juga dia mengatur bukunya dalam bentuk seperti rak buku. Jadi kita tinggal langsung mengklik saja judul yang ingin kita baca. Nah, itu
Kemudian yang paling terakhir yang ingin saya perkenalkan adalah website ataupun aplikasi yang digunakan oleh para pencinta buku untuk membaca, yaitu Goodreads. Kita ketik goodreads.com, kemudian akan muncul seperti ini, Goodreads. Nah, tampilan di laptop dengan tampilan di gadget dalam bentuk aplikasinya memang agak sedikit beda, tapi setidaknya di sini ada menuliskan currently reading, kemudian ada reading challenge, dan want to read serta bookshelf. Mengapa Goodreads ini berguna bagi kita? Jadi Goodreads ini fungsinya adalah yang pertama merekam jejak kita tentang aktivitas membaca. Jadi buku-buku apa yang sudah kita baca itu bisa kita masukkan ke dalam Goodreads seperti ini, dan nantinya Goodreads akan memberitahu kita buku yang sudah kita baca ini dimulainya kapan dan berakhirnya kapan. Seperti ini. Jadi misalnya kita ingin membaca, misalnya ini, buku Andar Ismail yang baru saya beli ini, Selamat Berkerabat. Selamat Berkerabat. Oh, di sini sudah ada Selamat Berkerabat. Di dalam data Goodreads ditulis oleh Andar Ismail. Karena saya akan membacanya atau saya ingin membacanya, maka saya bisa langsung mengklik want to read. Maka dengan otomatis dia akan masuk ke daftar buku saya di bagian buku yang ingin saya baca seperti ini. Bookshelves-nya kita cek di sini, want to read. Nah, di sini sudah ada 31 buku yang dibaca. Nah, ini adalah daftar-daftar buku yang ingin saya baca. Selain itu, Goodreads juga memberikan pilihan review ya oleh para pembaca buku, dan ini sangat berguna sekali terutama bagi kita yang ingin tahu apakah buku ini sesuai dengan selera kita atau tidak. Biasanya mereka memberikan rating berupa bintang, tetapi bisa juga mereka memberikan ulasan. Jadi sebagai contoh, buku yang tadi, Selamat Berkerabat, ini ada ringkasannya, kemudian ada identitas buku, lalu ada review seperti ini. Ada orang memberikan review berupa bintang dan sebagainya. Ya. Jadi bisa kita putuskan sendiri apakah memang kita ingin membacanya berdasarkan dari masukan itu. Kemudian satu program Goodreads yang dilakukan setiap tahunnya adalah Reading Challenge. Jadi di sini bagi kalian yang ingin menantang diri sendiri dalam setahun bisa membaca berapa, bisa menggunakan Reading Challenge ini, fitur Reading Challenge ini, dan setiap kali membaca buku silakan langsung menuliskan di sini supaya bisa didaftarkan untuk dihitung sampai dengan akhir tanggal 31 Desember itu seberapa banyak buku yang sudah dibaca, apakah sesuai dengan target kita atau belum. Nah, itu tadi seluruh website maupun aplikasi yang saya pakai untuk aktivitas membaca. Aktivitas membaca ini tentu sangat berguna sekali bagi kita semua, dan seperti tadi kita bisa mendapatkan buku-buku secara legal dengan mengunjungi website-website yang legal untuk meminjam maupun mendownload buku-buku yang gratis. Tentunya bagi kita yang masih ingin membeli buku secara fisik, mungkin karena memang tidak ada di dalam tawaran perpustakaan maupun website-website elektronik tadi, bisa kita tetap membeli karena saya yakin bagi pencinta buku tetap
senang untuk membaca buku secara fisik. Tetapi kalau misalnya kita bisa menghemat gadget, menghemat dana kita untuk membeli buku, kita juga bisa mendownloadnya dengan website-website yang tadi saya sudah sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan informasi ini berguna. Semangat terus bagi yang hobi baca. Mari kita semakin tingkatkan itu supaya menjadi bangsa yang mencintai buku, mencintai ilmu pengetahuan. Saya Yulia Silubun. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.